Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Kimia Farmasi Dasar Farmasi B 2021. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait proses rekristalisasi pada senyawa obat. Anggota kelompok kami yang pertama ada Farisa Adin dengan NIM 18043, kemudian Sabila Khairunisak dengan NIM 18055, Astrid Dwi dengan NIM 18099, Silviani dengan NIM 21024, Isdihar Alaudin dengan NIM 21034, Ardelia Dias dengan NIM 21076, dan Frida Menti dengan NIM 21094. Selanjutnya, poin pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama ada definisi dari rekristalisasi, kemudian prinsip dasar rekristalisasi, yang ketiga yaitu jenis-jenis teknik rekristalisasi, yang keempat aplikasi teknik rekristalisasi pada senyawa obat, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir daftar referensi. Baik, yang pertama, definisi rekristalisasi. Jadi, rekristalisasi adalah teknik pemurnian suatu zat padat dari pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Selanjutnya, prinsip dasar rekristalisasi. Prinsip dasar dari rekristalisasi adalah teknik pemurnian antara larutan zat yang akan dimurnikan dengan larutan zat pencampur atau pencemarnya. Larutan yang terbentuk dipisahkan satu sama lain dengan perbedaan kelarutannya. Kemudian, zat yang diinginkan atau zat murni dikristalkan kembali dengan cara menjenuhkannya atau mencapai kondisi supersaturasi atau larutan lewat jenuh. Selanjutnya, jenis-jenis rekristalisasi. Yang pertama, rekristalisasi dengan penyaringan panas. Rekristalisasi dengan penyaringan panas digunakan untuk memisahkan senyawa dengan pengotor serta beberapa zat lain yang tidak terlarut. Rekristalisasi dan penyaringan panas menggunakan pelarut tunggal. Untuk keberhasilan rekristalisasi, harus dipastikan bahwa perangkat penyaringan benar-benar panas untuk menghentikan pembentukan kristal senyawa terlarut selama penyaringan berlangsung sehingga membentuk kristal pada kertas saring atau corong. Yang kedua adalah rekristalisasi dengan nukleasi spontan. Nukleasi adalah proses yang mendahului kristalisasi. Nukleasi merupakan hasil dari status metastabil yang terjadi setelah supersaturasi akibat dari pemisahan zat pelarut atau penurunan suhu larutan. Nukleasi spontan dianggap sebagai mekanisme nukleasi primer. Dalam hal ini, pusat kristal dari zat yang sedang mengalami kristalisasi tidak terdapat pada sistem yang bernukleasi. Yang ketiga, rekristalisasi menggunakan seeding, dilakukan dengan menambahkan sejumlah senyawa murni atau bibit kristal pada larutan jenuh, sehingga nukleasi sekunder tidak hanya terjadi dari bibit kristal yang dihasilkan oleh nukleasi primer. Dengan menggunakan seeding, akan lebih mudah mengatur distribusi ukuran kristal, karena kristalisasinya dilakukan dengan mengatur kecepatan tumbuhnya saja dengan cara mengatur kecepatan penurunan suhu kristalisasi. Selanjutnya yaitu ada aplikasi rekristalisasi pada senyawa obat. Jurnal yang kami dapatkan yaitu karakterisasi dan uji disolusi aspirin hasil rekristalisasi penguapan pelarut. Untuk cara kerjanya yaitu kristal aspirin dibuat dengan menggunakan metode penguapan dengan menggunakan berbagai pelarut yaitu metanol, tetrahidrofuran, dan kloroform. Yang pertama, aspirin ditimbang sebanyak 3 gram, lalu aspirin dimasukkan ke dalam pelarut yaitu metanol, tetrahidrofuran, dan kloroform, lalu dipanaskan hingga suhu 40 derajat Celcius hingga larut. Selanjutnya, larutan diuapkan pada suhu kamar, dan kristal yang diperoleh dikeringkan dengan desikator, lalu diamati bentuknya di bawah mikroskop. Kemudian hasil penelitian. Yang pertama yaitu jika tanpa perlakuan. Aspirin tanpa perlakuan memiliki habit kristal berbentuk bata. Selanjutnya, pelarut tetrahidrofuran. Pelarut tetrahidrofuran dihasilkan kristal aspirin berbentuk prisma. Lalu, pelarut metanol. Kristal aspirin yang penguapan pelarut metanol menunjukkan bentuk euhedral. Yang terakhir, yaitu pelarut kloroform. Pelarut kloroform menghasilkan bentuk rombohedral. Selanjutnya, hasil versus penelitian. Hasil. Perubahan habit kristal aspirin setelah dilakukan proses rekristalisasi dapat menyebabkan perubahan sifat fisikokimia sehingga merubah performa bentuk sediaan obat. Lalu, literatur, hasil ini sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan terhadap kristal ibuprofen menggunakan pelarut metanol, etanol, dan aseton bahwa proses kristalisasi dapat menyebabkan perubahan bentuk atau habit kristal suatu molekul.
Selanjutnya, kesimpulan. Pada prinsipnya, rekristalisasi adalah proses pembentukan kembali kristal dari padatan yang dilarutkan. Perolehan kristal dari larutan dapat dilakukan dengan pemanasan yang didasari pada perbedaan titik didih di mana zat lain atau pengotor akan menguap terlebih dahulu dan zat yang akan dikristalkan mengendap. Selanjutnya, daftar referensi yang kami gunakan. Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.